Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aftiari Dea Octaviana, NIM 20201105, kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah 1. Meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 2. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 3. Kurangnya ketelitian dalam menulis. Dan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu apotek, kata bakunya adalah apotek pakai E bukan pakai I. Fotokopi, kata bakunya adalah fotokopi pakai I. Kuitansi, kata bakunya adalah kuitansi pakai U. Dan inilah contoh kesalahan ejaan yang saya temui di tempat umum. Gambar 1 merupakan gambar apotik, gambar 2 fotokopi, gambar 3 kuitansi. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis yang harus sama dengan aslinya, baik tentang susunan katanya, ejaannya, maupun tanda bacanya. Contoh kutipan langsung, Pati 5 kurung 2013.24 kurung tutup. Williamson dalam Santana kurung 2005.25 kurung tutup. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahamannya sendiri. Pada penulisan kutipan tidak langsung tidak perlu penggunaan tanda kutip. Contoh kutipan tidak langsung, kurung buka Yogyakarta, Andre, huruf besar semua, 2020.2 197 kurung tutup. Kurung buka Kudus, .2 alfabeta huruf besar semua, 2013.24 kurung tutup. 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawabannya, biografi adalah riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Riwayat yang dituliskan mencakup ideologi, perjalanan hidup, serta perjuangan yang dilalui oleh seseorang. Contoh biografi, Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di daerah Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Hatta menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Ia banyak membantu Soekarno dan para pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Ia adalah sebagai sosok yang gemar membaca. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menggalakkan konsep ekonomi yang bertopang pada semangat gotong royong masyarakat. Koperasi menjadi pilar ekonomi di tingkat paling kecil, seperti desa. Desa yang berdaya, baik dari segi ekonomi dan pangan, akan membuat suatu bangsa menjadi lebih kuat. Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku. Hal tersebut meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Jika buku dijadikan sumber acuan, maka susunan penulisannya yaitu 1. Nama pengarang, 2. Tahun terbit, 3. Judul buku, 4. Tempat terbit, 5. Nama penerbit. Contoh bibliografi, Setiabudi, A besar, titik, N besar, titik, 1985, Cakrawala Nusantara, Jakarta, 2, Gramedia, Depdikbud 1995,
1989 titik, Isah penulisan sebagai pahlawan, Jakarta, 2 Balai Pustaka. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, kata jam adalah untuk menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh kata jam, aku memerlukan waktu 5 jam untuk menyelesaikan tugas. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kata pukul, jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa pada hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri yang berkaitan satu sama lain. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, karena pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. 5 contoh kesalahan penggunaan tanda koma. 1. Aku hanya membawa penghapus, penggaris, dan pensil. Yang benar adalah aku hanya membawa penghapus, penggaris, dan pensil. 2. Nana tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Yang benar adalah karena diajak oleh teman-temannya, Adik tidak mau sekolah lagi. 3. Dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. 4. Fitria Ahyani S.E. Yang benar adalah Fitria Ahyani, S.E. 5. Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang benar adalah mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, penggunaan tanda baca untuk pemarian yang baku dipakai dalam kurung di seluruh dunia adalah titik 2. Sedangkan titik koma hanya digunakan sebagai pemisah antar bagian kata, ungkapan, atau klausa yang setara. 2 contoh penggunaan tanda yang benar. Titik koma. 1. Bulan makin terang. Titik koma. Si Andi belum juga pulang ke rumah. 2. Ibu memasak nasi di dapur. Titik koma. Ayah memperbaiki televisi. Titik koma. Adik bermain petak umpet. Titik koma. 1. Sekarang kita tambahkan beberapa bumbu dapur. Titik 2. Garam, bawang, dan merica. 2. Adik membeli buah-buahan. Titik 2. Jeruk, anggur, jambu. 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring.
Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, karena kurangnya pemahaman kaidah tentang penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh penulisan huruf miring. 1. Habis gelap terbitlah terang adalah buku yang merupakan kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Yang benar adalah habis gelap terbitlah terang ditulis miring, koma adalah buku yang merupakan kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. 2. Kitab Sutasoma yang dikarang Empu Tantular dijadikan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang benar adalah Kitab Sutasoma ditulis miring, koma, yang dikarang oleh Empu Tantular, koma, dijadikan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah yang sering dijumpai adalah pengurangan jumlah huruf konsonan pada kata-kata tertentu dan penyesuaian pengucapan daripada kebenaran ejaan. Contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf konsonan. 1. Khusus bulan Ramadan kegiatan belajar mengajar akan dilakukan jam 7.30. Yang benar adalah khusus bulan Ramadan kegiatan belajar mengajar akan dilakukan jam 7.30. 2. Syarat-syarat kelulusan sangat berguna untuk mendaftar ke jenjang perguruan tinggi. Yang benar adalah syarat-syarat kelulusan yang sangat berguna untuk mendaftarkan ke jenjang perguruan tinggi. Huruf vokal. 1. Namun akhirnya sejak 17 Agustus 1950 tanah air ini kembali tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang benar adalah namun akhirnya sejak 17 Agustus 1950 tanah air ini kembali tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Saudara-saudaraku, semua hal itu akan mampu kita hadapi dengan satu senjata, kebersamaan persatuan Indonesia. Yang benar adalah saudara-saudaraku, semua hal itu akan mampu kita hadapi dengan satu senjata, kebersamaan persatuan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.